Pemirsa, untuk membahas tentang peristiwa ini, kami ajak Anda untuk berdialog dengan narasumber kami yang sudah hadir di sini. Ada penasehat ahli bagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia bidang hukum dan juga mantan Dirpidum 2001, Pak Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Arianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Arianto, bagaimana penilaian Anda dengan peristiwa yang baru saja terjadi siang hari tadi, di mana peristiwa itu terjadi di dalam lingkungan sekolah dan waktunya tepat sekali ketika mereka akan melakukan sholat Jumat. Penilaian Anda seperti apa? Ya, ini kejadian ini sangat mengejutkan ya, karena terjadi ledakan, dan ledakan menimbulkan korban walaupun nggak meninggal. Nah, biasanya orang kalau ada ledakan gitu tuh mesti langsung pada teror gitu ya kemungkinan. Tapi kali ini menurut hemat saya ya, ini ledakan ini masih banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan suatu kecelakaan bisa terjadi begitu. Kemungkinan anak-anak main-main gitu ya. Yang ketiga, kemungkinan memang ada orang yang ingin menimbulkan ketakutan gitu ya. Gitu. Nah, kalau orang ingin menimbulkan ketakutan itu biasanya disebutkan terorisme ya. Karena aksi terorisme itu adalah aksi yang untuk menimbulkan orang lain ngeri gitu korbannya. Kira-kira yang terjadi gitu. Tetapi kalau untuk masalah ledakan ini, saya dulu pengalaman saya dulu ya. Tahun 2001 itu dulu terjadi ledakan ya. Berturut-turut waktu malam Natal waktu itu. Nah, itu pasti itu terorisme gitu. Itu udah bisa dipastikan terorisme, pasti, tapi kalau karena dalam itu kondisi ini sasarannya jelas waktu itu di gereja, di mana-mana gitu. Itu waktu itu kita nggak sempat bisa membuktikan lama gitu. Nah, itu waktu itu aksi terorisme. Tapi kalau ini saya pikir sekarang ini Indonesia kan udah hebat ya dalam penanganan teror itu. Kita bisa menangkap aksi-aksi teror yang direncanakan sudah kita bisa tangkap. Makanya untuk ini, untuk kasus ini pasti nanti polisi akan menyelidiki. Ini kira-kira ya, apa yang ledakan itu apa yang terjadi. Kemudian bahan peledaknya itu apa yang terjadi. Dia langsung bisa menyimpulkan, oh ini kalau seandainya itu kelompok ini biasanya pakai bahan peledak seperti ini gitu kan. Tapi kalau dari ini besok dicek ternyata bahannya begini, oh ini mungkin anak-anak main-main atau apa. Baru gitu. Jadi ini nanti bisa ketahuannya setelah dari tim bom dari Polri datang menyelidiki apa yang terjadi ledakan itu, baru bisa diperkirakan oh ini kira-kira kurang lebih ininya kejadiannya gitu. Oke, kalau kita dengarkan pernyataan dari Wamenko Polkam, ia menyebut bahwa ada kemungkinan pihak internal yang menjadi pelaku dari kasus ini. Dugaan-dugaan seperti apa kalau memang pihak internal yang melakukan hal ini, dugaannya apa saja? Itu tadi yang saya katakan ya, itu mungkin ya kalau perkirakannya internal ya, karena kejadiannya dalam satu komplek gitu kan. Dugaan yang paling gampang dilakukan oleh gitu. Tapi kalau polisi yang menyelidiki, masih nanti akan lihat di TKP itu terjadi apa. Nomor satu, ledakannya itu karena apa. Yang kedua, saksi-saksi yang melihat di situ. Di situ baru bisa ditentukan kurang lebih ini ledakannya adalah karena begini. Kemudian kurang lebih pelakunya adalah ini karena berdasarkan kesaksian, dan barulah belakang diketahui motifnya. Gitu. Kalau kita lihat tadi juga sempat ada kesaksian yang disampaikan oleh pemilik warung yang lokasinya memang bertepatan dekat sekali dengan lokasi kejadian. Ia sebut bahwa penjaga kantin ini sebut bahwa pihak yang bisa masuk ke dalam lokasi sekolah ini hanya pihak internal saja, betul. Siswa, guru, kemudian penjaga sekolah. Tanggapan Anda? Kalau saya sementara gini ya, jadi itu kan tempatnya terbatas ya. Jadi tidak dimungkinkan orang luar masuk ke situ kemudian bikin error gitu. Wah, kurang lebih begitu ya. Saya kok ini sementara ini hanya menduga-duga saja. Bisa jadi itu ya, ada orang nyimpen petasan di situ juga bisa. Sehingga meledak. Jangankan orang umum ya. Dulu di gudang Jawa Timur itu pernah juga itu, di gudang gudang amunisinya polisi pun pernah meledak kayak gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi kalau itu terlihat kayak gitu, estimate saya itu kayaknya kok itu karena kecelakaan ya, dan kemudian di situ ada bahan peledak dan kemudian tanpa sengaja ada yang menyulut, misalkan ya ada orang nyimpen petasan kemudian ada orang korek itu bisa langsung meledak gitu. Karena kalau nyimpen bahan peledak itu hanya karena hawa yang panas saja dia bisa meledak sendiri tanpa ada pemicu gitu. Itu yang terjadi kalau untuk Tapi ledakan. Ini masih dugaan juga ada penemuan senjata api yang berada di sekitar lokasi. Ini bagaimana? Kalau itu dikaitkan itu saya tidak nggak bisa mengkira-kira ya.
Jadi makanya itu saya gini tadi, tergantung daripada yang datang ke TKP itu nanti hasilnya olahnya itu apa saja. Dari bahan peledaknya apa, kemudian barang-barang yang ketinggalan di situ apa, kesaksian-kesaksian itu siapa saja yang ada di situ, itu baru bisa disimpulkan kurang lebih penyebabnya adalah begitu. Kalau sekarang kita nggak bisa berspekulasi ya, karena kalau kita berspekulasi gini-gini malah menimbulkan orang takut ya. Yang penting sekarang adalah korban cepat disembuhkan ya, ditolong supaya tidak menjadi lebih parah, dan kemudian masyarakat disterilkan, jangan sampai ikut-ikut ke situ supaya tidak rusak TKP-nya, sehingga aparat bisa lebih mudah untuk melacaknya kembali kira-kira apa yang terjadi, dan kurang lebih bisa patut diduga pelakunya tadi dari mana dan motifnya apa. Tapi kalau kita lihat peristiwa ini kan baru terjadi di siang hari tadi, menyita banyak perhatian publik. Bentuk penyelidikan seperti apa ya nggak seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian agar kekhawatiran dari masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar ini, bisa diantisipasi begitu? Sekarang yang udah pasti dilakukan oleh polisi adalah pasti datang ahli cek yang pertama kali itu, biasanya kan ke polisi kan datang itu kalau ada kejadian kayak gitu Pamapta ya, sekarang dihubungkan lagi namanya Perwira Samapta, datang ke situ, kemudian karena ini ledakannya bom pasti akan telepon pada Jihandak Brimob ya, tim Jihandak pasti datang ke situ, kemudian tim dari reserse situ pasti akan melokalisir kejadian. Dan kemudian tim dari Bimas akan memberikan penerangan bahwa masyarakat jangan sampai itu mencari resah dan sebagainya, dan nanti Humas akan berikan klarifikasi apa yang terjadi itu, sehingga masyarakat bisa segera tahu ya, tidak menebak-nebak apa yang terjadi gitu, dan kemudian tidak menimbulkan keresahan yang meluas gitu. Karena biasanya itu tadi, kalau aksi teror itu tadi kan tujuannya kalau menimbulkan keresahan yang meluas ya, tapi kalau sudah bisa cepat diantisipasi dengan penjelasan apa yang terjadi, maka saya kira publik juga tidak akan menjadi berita-berita yang liar kemudian berspekulasi dikait-kaitkan dengan ini kejadiannya ini, enggak kan jadi banyak viral itu gunanya pemberian klarifikasi yang jelas kepada masyarakat pada saat terjadi kejadian yang menarik perhatian orang banyak. Tapi kalau kita lihat juga dari perkembangannya, ini ada penemuan, ada laras panjang, kemudian pistol, dari barang-barang seperti ini, indikasinya bisa kemana Pak? Nah, kalau itu, kalau seandainya di TKP sampai ada itu ya, barang-barang yang seperti itu, maka pasti akan dilacak itu barang-barang itu apakah barang mainan apa enggak. Kalau itu barang betul-betul barang organik, artinya senjata organik itu adalah senjata yang resmi yang dipakai oleh TNI ataupun polisi ya itu. Itu gak gampang dilacak karena senjata akan ada nomor serinya. Itu apakah itu senjata dicuri dari polisi atau TNI, kemudian ada mau dipakai macam-macam, kemudian ketemu di situ, juga bisa terjadi kalau memang barang buktinya yang didapat memang kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan berita itu kan suka belum tentu benar gitu, makanya kita nggak bisa menyimpulkan seketika itu tadi. Tapi kalau itu betul-betul itu senjata yang senjata sungguhan dan kemudian bisa dideteksi bahwa itu senjata organik ABRI, itu pasti ada kebocoran. Tapi kadang-kadang sekarang banyak orang bisa beli senjata juga kan, ada yang secara ilegal beli senjata rakitan yang mirip dengan senjata organik, ya bisa terjadi.